Baik, selamat malam angkatan 4. Minggu lalu kita udah jumpa ya, langsung bertatapan mata. Udah foto-foto. eh untuk hasilnya akan diumumkan minggu ini ya. Sejauh ini matematika pokoknya hancur lebur lah. Ya, jangan berharap banyak. Oh, nggak perlu minta maaf Fitri, bukan lebaran kok. Karena nggak semua orang harus pintar matematika ya, tapi kalian harus lulus matematika. Pokoknya kalian nggak perlu suka matematika, tapi bisa lulus. Kalau pengumuman memang belum ya, jadi memang teknisnya ini kan yang mengkoreksi tutor langsung. Jadi eh, cabang Kaohsiung sama Taichung juga baru kirim dan baru sampai hari Sabtu. Jadi dijadikan satu semua baru dikirim ke tutor. Jadi memang prosesnya nggak segampang yang dibayangkan ya. Nanti kalau semua eh, nilai-nilai sudah masuk, tutornya itu ada yang di Tainan, ada yang di Chongli, ada yang di Chiai gitu. Jadi pisah-pisah, ada yang di Taichung. Jadi nanti nilainya baru masuk, baru dilihat semuanya, baru dirapatkan, baru diumumkan. Jadi nggak seperti kalian sangka keluar satu nilai kemudian diumumkan kemudian lulus, enggak ya, karena ini keputusan yang tidak main-main untuk memindahkan kalian setingkat lebih ke atas dalam waktu yang sangat singkat. Oke ya, jadi banyak yang ingin yang nanya ke bapak inbox, yang angkatan 5 juga, pak kapan pengumuman, bapak males balas ya, karena kalau memang waktunya diumumkan akan diumumkan, jadi nggak usah inbox sana sini, tanya sana sini, tenang saja. Sekarang kerjakan yang harus dikerjakan gitu. Kalau ini kan bonus ya, kalau rezeki ya kalian bisa naik, kalau enggak ya sudah gitu. Memang belum cukup mampu untuk naik tingkat seperti itu. Oh, si Endang nanya terus, pak pengumuman kapan, pak pengumuman kapan. Angkatan 5 apalagi. Halo pak, salam kenal, pengumuman kapan ya pak? Bu, males bales. Ya nggak usah nanya lah, pasti diumumkan kok ya, karena awal November nama-nama yang ikut ujian harus dikirim ke Jakarta, jadi mau nggak mau ya memang harus diumumkan, jadi jangan khawatir. Baik, kita akan lanjutkan materi kita tentang peluang. Jadi kemarin terakhir itu adalah sampai di permutasi yang memuat beberapa unsur yang berbeda ya. Kemudian kita malam ini melanjutkan 3 permutasi yang lain. Kemudian
Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang kombinasi ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang permutasi. Ini udah ya, ini udah dibahas permutasi. Oke. Nah, kita akan melanjutkan dengan materi yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, permutasi siklis dan permutasi berulang. Sebenarnya nggak juga sih Eka, tergantung bobot pertanyaannya ya. Ada orang yang bertanya itu kita tahu orangnya ini pintar karena pertanyaannya bermutu. Ada orang yang banyak nanya karena dia pengen cari muka. Jadi dia bertanya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu gitu, atau dia pengen mengetes ya. Dia udah tahu jawabannya, dia pengen tahu orang lain ngerti apa enggak, pintar lebih bego dari dia atau gimana, dia nanya. Yang ketiga yang keempat orang yang memang bertanya betul-betul nggak ngerti gitu. Yang terakhir yang banyak nanya tapi nggak ada usaha untuk tahu gitu, untuk baca. Jadi belum baca, belum usaha, belum apa-apa udah nanya. Itu bapak paling nggak suka ya, maksudnya. Kalau kemarin sempat lihat bapak nyeletuk si Emi, kisi-kisi apaan sih gitu. Itu ciri-ciri orang yang males belum baca udah nanya gitu loh. Jadi kalau dikirim sesuatu itu baca dulu, kalau bingung baru nanya. Jangan baru ngeliat dikirimi sesuatu belum dibuka udah nanya. Semua udah nanya, itu kebiasaan anak KPC, bikin emosi. Kadang ada yang nanya dijelasin tapi yang bawahnya nggak baca yang di atasnya komen apa, jadi nanya lagi yang sesuatu yang sama padahal di atasnya udah dijawab, dan di jawaban itu sebenarnya untuk jawaban untuk semua kan gitu. Jadi bayangkan kalau anak KPC sekali posting yang nanya ada misalkan ada angkatan lebih dari 10, apa nggak capek itu. Ya kan. Nah pokoknya biasakan boleh bertanya tetapi dibaca dulu yang benar. Kalau tidak ngerti, nggak paham, baru bertanya. Jangan cepat kali bertanya ya, karena kata Eka tadi, kalau bertanya sesat di jalan, kebanyakan nanya tara bego. Itu nggak cuma dengan bapak ya, dengan siapa aja, karena kalian nanti dengan pimpinan kalian, dengan teman sekerja, dengan suami kalian, dengan teman, dengan siapapun, usahakan sesuatu itu dipecahkan dulu. Kalau tidak bisa banget itu baru nanya. Jangan bener-bener nanya. Apa sih Endang? Endang soalnya keluar pas plus mentes. Endang kamu baik-baik saja? Ini kan orang baru masuk kok udah langsung nyamber kayak mercon. Ini Endang kebiasaan nih, cepet banget nanya.
kalau udah telat itu ya, etika orang yang telat. Yang pertama harus tahu diri. Senyum-senyum dulu, salam yang lain. Duduk, diam, lihat situasi dulu, ikuti lagi ngomong apa, baru ikut nyeletuk. Iya nih bikin emosi. Ujambakan kok nanti. Oke, ini soal yang lalu ya. Jadi ini masih contoh soal dari permutasi dengan unsur yang berbeda. Jadi berapakah banyak permutasi dari dua huruf yang diambil dari 4 huruf? A, B, C, dan D. Ya. Jadi permutasi dari 4 unsur ke dalam 2 unsur. Ini kan ada 4 unsur berbeda semua kan? A, B, C, dan D berbeda semua. Nah, kita disuruh mengambil 2 huruf, 2 unsur. Jadi mengambil dari 2 unsur dari 4 unsur yang berbeda. Nah, itu kita biasa hitung dengan faktorial. Artinya adalah P 42. Masih ingat ya? P42 itu sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2. Ya, 4 faktorial itu sama dengan 4. Ini kemarin Bapak keluarkan loh. Kalau kalian masih ingat, kita pernah soal latihan dengan kata-kata sopan, ya kan? Nah, kemarin di placement test Bapak ganti menjadi kolam. Padahal soalnya sama aja. Nah, jawabannya kalau masih ingat, jawabannya 48 harusnya. Berapa cara yang bisa dibentuk? Ya. Bapak itu soalnya banyak ngambil dari soal latihan yang pernah Bapak kasih ke kalian. Cuman Bapak ganti angkanya aja. Dua faktorial. Berarti 2 sama dengan 2 kali 1 ya. Berarti ini bisa dicoret. Ini coret, tinggal 4 kali 3. Ketemu 12. Ini masih soal yang minggu yang lalu ya. Permutasi dengan unsur berbeda. Ini unsurnya berbeda semua. Nah, ini materi baru, yaitu permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Jadi unsurnya sama. Nah, contohnya, berapa banyak permutasi 3 huruf yang diambil dari huruf P, Q, dan Q? Ya, aturan pertamanya adalah ya, jika dari n unsur yang tersedia terdapat k unsur yang sama dengan k kurang dari n, ya. Nah, k kurang dari n, ini kan n-nya ada 3. N itu jumlah dari hurufnya, jumlah dari anggotanya ada 3.
ya kan? Kemudian di dalam N unsur tersebut terdapat K unsur yang sama. Nih, K unsur yang sama. Di mana K, ya, K itu artinya unsur yang sama, di mana K itu harus kurang dari N. Kurang dari atau sama dengan N. N itu jumlah. Ya. Nah, berarti di sini K-nya ada berapa? 3 atau 2? Di K-nya sama dengan T 2 ya, T2 sama dengan 2. Karena Bapak ngomong T jadi ragu-ragu semua. Jadi K-nya 2 ya. Jadi di sini 2 kurang dari 3. Terbukti ya. Maka permutasi yang mungkin adalah P sama dengan N per K. Ya. Jadi P sama dengan K sama dengan P. Gampang ya, P sama dengan N-nya ada 3, K-nya ada 2, ketemu 3. Kalau ini ya. Berapakah permutasi yang dapat terjadi dari unsur yang sama dari deret berikut A, B, A, A? Berapa permutasinya?
Tentukan dulu K-nya berapa. K kecil ya. N-nya berapa? P-nya sama dengan N faktorial sama aja. Berapa? Sama dengan, berarti N-nya 4 ya. 4 faktorial dibagi yang sama ada 3 faktorial. Kan? Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret ya. Berarti hasilnya 4. Ngerti ya? Oke. Ini namanya permutasi dengan unsur yang sama. Lanjut. Fitri nggak berani ngomong lanjut lagi dia. Nah, sekarang jika dari N unsur ya, nah kita baca pelan-pelan. N unsur, N itu berarti tadi jumlah ya, bukan jumlah ding. N itu banyak ya, banyak data. N itu banyak data. Jadi jika dari N unsur yang tersedia terdapat K unsur yang sama, masih sama seperti tadi, K itu berarti unsur yang sama ya. Kemudian L adalah unsur yang sama yang lain selain K ya. Jadi unsur yang sama yang lain selain K.
Kemudian M itu unsur yang sama dengan K plus L plus M. Oh sorry, ini komanya dipotong di sini ya. Dan M adalah unsur yang sama, ini salah ya kalimatnya, dengan K plus L plus M itu kurang dari N, maka banyak permutasi dari N itu adalah ini, P N per K faktorial L faktorial M faktorial ya. Contohnya seperti ini. Ada 7 buah foto. Oke. Ada 7 buah foto. Nah, ada 7, ya kan? Nah, 4 foto itu bentuknya persegi. Ya. Sedangkan 3 foto bentuknya oval. Ditanya, berapa banyak cara untuk menyusun 7 buah foto itu secara berdampingan? Yang secara berdampingan. Jadi, jumlah keseluruhan banyak dari foto itu ada N-nya adalah 7, ya kan? N-nya 7. Nah, K-nya itu ada unsur yang sama itu bisa diwakili apa saja ya. Kebetulan di sini K diwakili abjad K. Tapi bisa aja kalian pilih Z pun nggak masalah ya. Z, S gitu. Abjad yang ada nggak masalah. Ini kebetulan namanya K dan L. Jadi yang bingkai ini disebut K, ini K, ini K, yang ini disebut L. Nah, maka tinggal kita masukkan di sini ya. Jadi P sama dengan N faktorial per situ ada K faktorial L faktorial, karena hanya cuman ada 2 ya, 2 unsur yang sama, yaitu sama-sama yang 4 itu adalah sama-sama persegi, kemudian yang L itu sama-sama berbentuk oval ya. Jadi banyak caranya adalah ini caranya. Ya. Jadi P sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial 3 faktorial. Kan tadi K sama L-nya udah diketahui ya. Di sini ada yang masih bingung? Ya. Jadi tinggal masukkan ke rumus ini. N-nya ada 7, berarti 7 faktorial per K faktorial kali L faktorial. Ya.
Kenapa Endang? Iya, Pak itu enggak bisa bisa abjad apa aja. Pokoknya unsur yang sama itu kita lambangkan sebuah abjad, ya. Ini kan ada dua kelompok yang sama, ya, yaitu kelompok yang bentuk bingkainya persegi dengan kelompok bentuknya oval. Boleh dibalik sama aja, ya. Jadi kalau ini bapak coret-coret kan, boleh dibalik karena ini di sini perkalian juga ya. Jadi ini coret kan, kemudian 3 kali 2 ini kan 6, coret di sini kan. Kemudian 4 kali 1 4, coret di sini. Makanya dia tinggal 7 kali 5. Ya. Hampir sama seperti permutasi sebelumnya, tapi memang bukan masalah caranya ya, tapi masalah pemahamannya. Ini kenapa kok jadi 7 faktorial per 4 faktorial 3 faktorial. Contoh soal ya. Ada 8 ekor ayam, 5 ekor ayam kampung, 3 ekor ayam Bangkok. Berapa permutasi supaya kedua ayam tersebut bisa dipasangkan? Lima enam, ya.
Jadi P-nya sama dengan E-nya kan ada 8 faktorial ya. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 per per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya kan, faktorial kali Fitri ngerti? Ya, Eka, Endang, Nana, bener ya. Oke, nah udah paham ya, lanjut ya. Permutasi dengan unsur yang sama. Dengan unsur yang sama. Lanjut ya. Fitri ngerti nggak? Ya, nanti 22.30 Bapak jeda sebentar ya. 3 menit. Mau ngevote. Iya, pokoknya nanti kalau Bapak jadi artis, cuman Endang sama Fitri yang Bapak kenal. Eka mana mau Bapak foto bareng nanti. Dia masih punya utang rendang jengkol si Eka. Oke ya. Kapan-kapan yuk. Keburu jadi nyonya Taiwan, mana bisa makan rendang jengkol. Oke, kita lanjut ke permutasi siklis ya. Siklis itu artinya kaki, sikil. Enggak, Deng. Siklis itu seperti siklus berputar ya.
Nah, aturan untuk permutasi siklis kita baca ya sama-sama ya. Jika tersedia n unsur yang berbeda, ya. Jadi jika dari sebuah data itu ada n unsur yang berbeda, maka banyak permutasi siklisnya adalah, jadi kalau kita ditanya permutasi siklis itu memang ada inisialnya ya, P siklis ya. Caranya adalah n min 1 faktorial. N itu adalah jumlah unsur yang berbeda ya. Break. Oh, belum ya? Oh, sudah. Break. Ini demi masa depan gemilang lu. Mulai ya. Berikan jempolmu hanya untuk Pak Yahya. Break.
Oke, mari kita lanjutkan lagi. Yes, done and ready. Yeay, 52. Good. Klik 52, klik. Oke ya. Nah, untuk contohnya yang pertama gini. Ada 7 orang yang ikut pesta makan katanya. Nah, 7 orang. Kalau 7 orang ini berarti mereka itu 7-7-nya itu berbeda atau sama? Hah? 7 orangnya itu 7 orang yang ada di dalam pesta itu sama. Sama-sama manusia sih, memang menungso kabeh. Mungsok setan. Berbeda ya. 7 orang itu berbeda. Sama aja kayak waktu itu ada 7 orang dari kampung kan ke 101 Putu-Putu. Bagus sih putunya, cuman ya nggak, agak jelek lah, nggak ada bapak di situ. Untung fotonya bagus. Ya, jadi 7 orang yang berbeda. Nah, kemudian dia akan duduk berjajar dalam satu baris. Nah, yang kedua, meja makan bundar. Tadi permutasi siklis itu artinya siklis itu kan sebenarnya siklus. Siklus itu artinya seperti lingkaran, ya. Bentuknya. Nah, kalau untuk soal yang pertama itu kita menggunakan permutasi yang pertama yang menggunakan unsur berbeda, karena ke 7-7-nya itu adalah unsur yang berbeda. Jadi 7 unsur ya dari 7 data, dari 7 anggota, ya kan? Unsurnya ada, orangnya ada 7. Berarti di situ masing-masing unsurnya ada 7 juga kan gitu. Jadi makanya disebut, kita pakai cara yang pertama, permutasi dengan cara berbeda, itu P77. Jadi P77 itu sama dengan 7 faktorial. Bukan 0 ya. Jadi 7 faktorial. Jadi 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1. Ya, jadi ketemu 5040. Nah, yang kedua adalah
Susunannya siklis. Meja makan bundar, bayangkan seperti ini. Ada 7 ya. Ini kan mejanya. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kalau kita buat susunan seperti ini, kita bisa melihat di sini ada sebuah di sini kosong ya antara 7 dan 1 ini. Ya. Jadi 1 dan 7 ini bisa gabungkan jadi 1. Ya. Misalkan ini. Nah, ini pun bisa seperti ini. Jadi di situ 7, di situ 1. Ya. Jadi 1 2 3 4 5. Gini bukan yang lop-lop. Hah? Iya. Iya, dia senyum gak marah dia. Ya. Jadi di sini 1 dan 7 ini jadi 1 kan karena berputar seperti ini kan. Nah, makanya dia untuk siklus ini rumusnya adalah P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Kenapa? Karena ini ya. Untuk menjadi sebuah lingkaran maka 1 dan 7 ini jadi 1 dia. Jadi dia baru jadi 1 lingkaran. Ini untuk siklis ya. Jadi untuk soal ini, untuk soal yang ini
Maka 7 kurang 1 sama dengan 6 faktorial, 720 cara untuk yang siklis. Ya. Jadi yang pertama ini menggunakan permutasi unsur yang berbeda. Karena berjajar dalam satu baris, dia hanya berjajar seperti ini, ya. Tapi kalau yang kedua ini karena berbentuk bundar, berbentuk siklus, ya, lingkaran, maka menggunakan permutasi siklis. Untuk permutasi siklis rumusnya adalah n-1, ya. Nah, yang terakhir adalah permutasi berulang. Nah, untuk permutasi berulang aturannya adalah jika tersedia n unsur yang berbeda, maka banyak permutasi berulang k unsur yang diambil dari n unsur Jadi di sini K di sini, ya, artinya adalah unsur yang diambil berulang, ya. Sedangkan N itu adalah jumlah unsur yang berbeda. Misalkan ini, ya, contohnya adalah kita langsung ke contoh. Di sini diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, dari 6 ini, 6 anggota angka-angka ini berarti 6 unsur yang berbeda, iya kan? N-nya ada 6. Unsurnya berbeda semua, ya. Kemudian akan diambil 4 angka yang berulang, ya. Di sini K-nya, K itu adalah angka yang berulang. Jadi akan dibentuk bilangan-bilangan terdiri 4 angka dengan angka-angka boleh berulang. Berarti 4 ini adalah K-nya. Karena ada di sini nih. Unsur yang berulang. Di mana jumlah K ini harus, ya, kurang dari atau sama dengan N. Jadi karena di sini N-nya 6, K-nya 4, berarti memenuhi syarat. Tapi kok di sini ditulis K-nya menjadi 7, N-nya 6, itu berarti nggak bisa, salah soal, ya. Nggak bisa diselesaikan. Jadi di sini ada 6 angka, ke-6-6-nya berbeda, berarti N-nya 6. Kemudian disuruh mengambil 4 angka yang boleh berulang. Berapa permutasi, ya? Berapa pola yang mungkin terbentuk, ya? Jadi kita menggunakan permutasi berulang 6 pangkat 4, ya, sama dengan 1296, ya. Jadi banyaknya pola atau peluang yang bisa terbentuk, ya, dengan kasus tersebut sebanyak 1296. Jadi untuk permutasi ini cukup kalian hafalkan aturannya, ya, pahami aturan-aturan, kemudian ciri-cirinya juga, ya. Kalau permutasi berulang jelas ada kata-kata berulang, itu berarti permutasi berulang. Kalau misalkan siklis ada berbentuk lingkaran, berbentuk bundar, itu siklis, ya. Nah, kalau yang untuk unsur berbeda dan unsur sama tergantung dari banyaknya anggota dan pertanyaannya. Artinya kalau misalkan seperti soal yang ini, ya, soal nomor 3. Ini kan permutasi siklis.
Untuk soal ini bisa juga dijawab dengan yang permutasi dengan unsur yang berbeda. Jadi tergantung dengan case-nya. Malas, malas ku upload. Bapak upload ya, tapi Bapak di vote ya. Nanti jam 23.30. Biar menang lu. Nanti 10 besarnya tampil di TMS Bapak. Mau ngalahin Maria Isma ini. Enggak lah, itu kan 24 jam. Kalau udah malam ya tidur lah. Enggak, BMI keren-keren suaranya, bagus-bagus. Ada juga sih yang nggak bagus. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Kok suara Bapak standar-standar saja. Oke ya, jadi cukup sekian pembelajaran kita malam ini.